Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaida Fakih. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021, kelompok 1, angkatan 11. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai penerapan nilai-nilai aneka di Puskesmas Tawangrejo. Kali ini saya berkesempatan mewawancarai Kepala Puskesmas Tawangrejo, Dr. Rohlina Agustrining Tias. Aneka adalah nilai dasar ASN yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dokter, sehat ya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih sebelumnya dokter sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada sore hari ini. Siap, iya Mbak. Langsung saja dokter Iya, gimana? bagaimana menurut dokter tentang pentingnya penerapan nilai-nilai aneka di Puskesmas Tawangrejo khususnya bagi ASN? Iya, sebetulnya sudah menjadi bagian dari seluruh puskesmas. Saya rasa ya, dengan adanya puskesmas sudah akreditasi, maka nilai aneka ini sendiri yang meliputi dari akuntabilitas, ya, kemudian ada nasionalisme, etika publik dan lain sebagainya. Itu sangat penting karena di puskesmas sendiri ada yang namanya tata nilai dan budaya. Itu semuanya sudah masuk di situ. Jadi kalau kita sebagai pegawai apapun, karyawan apapun, prinsip utamanya memang harus kita punya tata nilai atau yang dinamakan aneka ini sendiri. Gitu. Menurut dokter di Puskesmas Tawangrejo, apakah ASN-nya sudah menerapkan nilai-nilai aneka tersebut? Insya Allah sudah, pasti. Jadi setiap karyawan kami, setiap staf kami, baik staf yang sudah lama maupun yang baru, kita kan ada orientasi di dalamnya. Nah, dalam orientasi itu kita masukkan juga yang mengandung unsur-unsur dalam apa itu tata nilai, ya, apa itu nilai-nilai yang terkandung dalam aneka, supaya apa nanti kedepannya staf-staf kami ini bisa melayani sesuai koridornya yang ada dalam aneka tersebut. Baik itu bisa diimplementasikan secara langsung maupun tidak langsung, gitu. Aneka itu kan ada 5 ya dokter ya? Siap. Yang pertama yaitu nilai akuntabilitas. Betul. Bagaimana penerapan nilai akuntabilitas di Puskesmas Tawangrejo? Ya, kalau untuk akuntabilitas sendiri ya di Puskesmas Tawangrejo, saya rasa sampai detik ini alhamdulillah cukup bagus, karena itu bisa dilihat dari misalkan kewajiban atau tanggung jawab dari staf kami dalam setiap tupoksinya. Jadi dalam bekerjanya itu bukan hanya asal bekerja. Beliau ini bekerja yang namanya sudah ada aturan mainnya, dan aturan main itu sudah kami SK-kan berdasarkan SK Kepala Puskesmas. Nah, itulah yang menjadi dasar bahwa insya Allah kami menjamin akuntabilitas dari istilahnya, ini kan sebetulnya seperti loyalitas mereka terhadap pekerjaan. Itu selain loyal, mereka juga dinaungi oleh lingkup pekerjaannya. Jadi seperti contoh juga itu tertuang dalam SKP masing-masing staf, itu seperti itu. Untuk nilai yang kedua yaitu nasionalisme. Iya. Bagaimana penerapannya dokter? Alhamdulillah itu juga sudah masuk dalam tata nilai dan budaya kami ya. Salah satunya kita ada yang tata nilai yang pertama kita adalah kedisiplinan. Yang kedua kita malu untuk terlambat. Itu sebetulnya sudah masuk dalam nasionalisme. Apa maksudnya? Bahwa kita memberikan didikan yang bagus terhadap staf kami, bahwa jadi petugas itu adalah disiplin dulu, ya, contoh itu. Yang kedua, misal contoh lagi disiplin dalam hal apapun. Contoh yang paling simpel aja adalah pelaksanaan seperti apel pagi. Meskipun saat pandemi kita usahakan untuk melaksanakan apel pagi meskipun hanya sebentar. Karena di saat apel pagi itu kita bisa mengetahui berapa personel kita yang masuk tepat waktu. Dari situ kita bisa melakukan monef lagi. Oh, kenapa nih kalau ada beberapa staf kita yang agak terlambat, apa alasannya? Kalau alasan itu selama bisa kita terima ya insya Allah tidak apa-apa. Tetapi kalau yang bermasalah itu aja alasan lagi. Nah, ini kan untuk kontrol kita sebetulnya. Kembali lagi sebetulnya untuk disiplin lagi. Iya. Untuk nilai dasar yang ketiga yaitu etika publik, dokter. Bagaimana penerapannya di Puskesmas Tawangrejo? Iya, baik, untuk etika publik kita sebetulnya sudah bagus karena kita sudah masuk dalam pemerintah Kota Madiun itu sudah selama 1-2 tahun ini
setiap OPD-nya atau setiap instansinya itu harus ada yang namanya evaluasi pelayanan publik. Nah, pelayanan publik itu harus ada yang bertanggung jawab, istilahnya penanggung jawabnya, PJ-nya, koordinatornya. Kami sudah ada di situ. Jadi pelayanan publik kami itu meliputi baik pelayanan terhadap masyarakat, terus komplain masyarakat terhadap kami, ya, terus juga terhadap linsek juga, lintas sektor kami itu masuk dalam seperti itu. Kemudian salah satu contoh yang bisa kita sampaikan, contoh saja yang simpel, yang staf kita harus bisa tahu bahwa masuk aturan main di puskesmas itu harus tahu apa sih yang menjadi etik publik yang bisa kita ambil. Contoh misalkan ada kalau setiap apel kita mesti sampaikan harus apa nih, harus sensasi, harus tahu apa sih sensasi. Oh, sensasi itu bukan hanya kata-kata ucapan sensasi, bukan. Di balik sensasi itu ada maknanya. Senyum, sapa, bersih, ya, sama salam juga ya, gitu ya. Jadi setiap staf kami itu harus tahu yang dimaksud sensasi, terus kandungannya apa, dan harus diimplementasikan. Nggak boleh hanya bunyi aja gitu ya. Kemudian untuk komitmen mutu, dokter. Iya. Untuk komitmen mutu yang ini dalam penerapannya dari puskesmas kami. Siap. Dari penerapan mutu kami ada tim mutu sendiri di puskesmas, ya. Terlepas dari itu kami juga sudah terakreditasi, jadi insya Allah mutu di pelayanan puskesmas kami berjalan dengan baik. Di mana contoh yang bisa kita ambil untuk pelaksanaan tim mutu ini adanya staf kami bekerja baik yang non pelayanan dan pelayanan sesuai dengan SOP, standar operasional puskesmas atau standar operasional prosedur, ya. Jadi kalau di luar itu, atau di saat pelaksanaan SOP itu mungkin ada kendala, nah tim mutulah ini yang menjadi kendalinya, seperti itu. Untuk nilai dasar yang terakhir nih, dokter. Ya. Anti korupsi. Bagaimana nih, dokter, penerapannya di puskesmas? Ya, jadi begini. Dari sudah saya masuk di pertama menjadi pegawai negeri, calon pegawai negeri pun sama juga sih sebetulnya. Dulu saya kalau dulu kan diklat ya, diklat untuk CPNS, kita tetap diajari untuk harus menghindari yang namanya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Betul. Kenapa korupsi itu pertama? Karena itu kesempatannya paling banyak, terutama kalau kita bekerja di instansi yang dimana notabene dana-dana itu sudah dipasrahkan kepada kita, apalagi puskesmas sekarang adalah BLUD. Nah, kami tetap menerapkan anti korupsi ini dari hal yang kecil. Contoh, kami sudah mendisiplinkan terhadap staf kami untuk tidak menerima sepeser pun, karena Bapak Wali Kota sudah mengkeluarkan atau mengworo-worokan itu sudah lama bahwa pungli itu nanti akan fatal akibatnya karena sudah masuk ke pelanggaran disiplin pegawai. Jadi itu juga salah satu tata nilai yang kita masukkan di dalam tata nilai budaya Puskesmas Tawangrejo. Adanya kita malu untuk menerima pungli, itu ada sebetulnya. Nah, itu saja sudah bisa untuk menjadi pedoman bagi kita puskesmas, staf kita untuk bekerja untuk tidak melakukan, insya Allah tidak menerima atau tidak melakukan korupsi, meskipun itu korupsi waktu. Jadi korupsi itu tidak harus uang loh, ya. Jadi apapun yang bisa merugikan negara itu bisa dikatakan korupsi. Salah satunya adalah waktu, gitu ya. Pertanyaan terakhir ini, Siap. apa saja hambatan dan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai aneka di Puskesmas Tawangrejo? Iya. Mungkin kalau saya pribadi, mungkin satu adalah personalitinya. Jadi sifat seseorang, masing-masing orang kita juga tidak tahu yang 100% ya, karena ada masing-masing orang yang bekerja dia karakteristik gitu. Itu yang kedua, sebetulnya kembali lagi kami sebagai selaku pimpinan sebetulnya harus dalam rangka preventif ini sering-sering untuk berkomunikasi sebetulnya itu. Tapi hambatan yang secara secara besar sekali, secara yang ini tidak ada, insya Allah ya. Selama, kalau kami prinsipnya seperti ini, hambatan itu bisa terselesaikan asal satu, komunikatif. Jadi komunikasi itu dua arah, jadi dengan saya dan teman-teman atau staf ya. Yang kedua, kita bekerja intinya kepercayaan. Dan yang ketiga ini, kita adalah karena kita bekerja di lapangan ya, kita harus teamwork. Nggak boleh yang kita harus sendiri-sendiri.
Sebetulnya itu. Kalau itu 3 kita pegang, insya Allah yang namanya tadi ya aneka itu secara otomatis dengan sendirinya teman-teman di puskesmas tuh itu akan terbaca atau akan terlihat dari sikap beliau dalam kesehariannya. Jadi insya Allah hambatan yang sangat insya Allah tidak, paling hambatan ringan lah, dan itu insya Allah bisa diatasi dalam kurun waktu tertentu. Jadi tidak sampai lama-lama seperti itu. Siap. Terima kasih banyak dokter atas Sama-sama. ilmu dan kesempatan yang diberikan. Amin. Saya minta maaf kalau ada kesalahan. Akhir kata, Sama-sama. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.